Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, dan juga diberikan nikmat waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat yang diselenggarakan oleh Masjid Nurul Huda di tempat aktivitas kerja kita pada siang hari ini, yang tentunya kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada tempat kerja kita ini. Dan tentunya bagi kita yang sudah hadir untuk melaksanakan salat Jumat, mudah-mudahan Allah ampuni segala kehilafan dan dosa-dosanya, baik dari Jumat yang lalu sampai Jumat saat ini. Dan kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menambah lagi nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang belum pernah kita rasakan selama kita hidup di dunia ini, yang tentunya mudah-mudahan nikmat iman dan Islam yang senantiasa berada di dalam diri kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan dan melanjutkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Rasulullah sallam yang istiqomah, dan insyaallah mudah-mudahan beliau mempersiapkan yang terbaik untuk kita, syafaat beliau nanti di yaumil akhir kepada seluruh umat-umatnya yang senantiasa sami'na wa ata'na, dan mudah-mudahan kita termasuk semuanya itu. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini mari kita senantiasa tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita,
karena keimanan dan ketakwaan kita adalah bekal yang paling utama di dalam diri kita untuk melanjutkan estafet kehidupan kita di dunia ini sampai nanti kita dipanggil oleh Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang sudah kita miliki akan menjadi penyelamat di dalam hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwata iman rahimakumullah. Selanjutnya di dalam sebuah hadis bahwa ada satu doa yang sering diucapkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lainnya, yang tentunya doa ini sering kita baca, yang kita minta kepada Allah setiap setelah salat dan di akhir doa, yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Kita senantiasa meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tentunya kita tahu bahwa makna dari kebaikan di dunia adalah di mana kita memiliki rumah yang nyaman, memiliki istri yang salihah, memiliki keturunan yang saleh dan salihah, memiliki teman-teman yang dapat mengingatkan kita, memiliki kendaraan yang nyaman yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Itu adalah kebaikan-kebaikan dunia yang Allah siapkan untuk kita semua. Dan juga begitu pula kebaikan di akhirat yang dimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi dengan apa yang sudah kita lakukan semasa di dunia kita. Dan yang paling hebatnya kebaikan di akhirat adalah Allah menyelamatkan kita semuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pinta setiap hari, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lalu bagaimana caranya mendapatkan kebaikan itu? Maka paling tidak kita butuh kuncinya. Maka ada 7 kunci untuk kita bisa meraih kesuksesan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah salat, di mana salat yang kita lakukan 5 waktu adalah kewajiban yang utama yang Allah sampaikan kepada kita, aqimis shalah, dirikanlah salat, yang mendasari kebaikan seluruh amal kita. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali dihisab nanti di yaumil akhir adalah as-salah, salat. Maka apabila salat kita baik, maka amal kita seluruhnya bisa menjadi baik. Artinya salat adalah tolak ukur pertama. Maka saat ini kita sedang mendirikan salat. Pertanyaannya, apakah salat kita sudah baik dan benar atau belum? Maka ini menjadi pertanyaan dan PR buat diri kita. Kalau seandainya salat kita belum baik, artinya belum sesuai dengan waktunya, masih bolong-bolong, dan begitu pula salat kita sudah benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW atau belum? Karena salat itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya salat sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Namun terkadang ada saja manusia yang ingin melebihi daripada Rasulullah SAW dalam melakukan salat. Maka kita tidak ingin demikian. Kita ingin mencontoh Rasulullah. Bagaimana cara salatnya Rasulullah SAW? Itulah yang dikatakan salat dengan benar. Maka apabila sudah baik dan benar dalam 5 waktu, baik secara waktunya dan gerakannya, maka kita tambah dengan salat yang lain, salat-salat sunnah yang tentunya diajarkan oleh Rasulullah, nafilatan lak. Salah satunya adalah salat tahajud sebagai salat tambahan agar di dalam kehidupan kita, kata Allah, maqamah mahmudah, Allah berikan tempat yang terpuji. Ini adalah yang pertama sebagai kunci untuk kita bisa meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Lalu kunci yang kedua adalah sedekah, infak, di mana sedekah yang kita keluarkan dari hasil jerih payah kita, dari harta yang kita dapatkan melalui jalan yang halalan thayyiban, yang baik dan juga halal, maka kita sisihkan sebagian harta kita infakkan, yang artinya sedekah itu adalah amalan yang kita yakini bahwa amalan sedekah itu dapat membawa keberkahan, dan juga sedekah infak yang sudah kita keluarkan, kita harus yakin bahwasanya Allah akan melipat gandakan infak kita. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Kita yakin bahwa yang kita infakkan insyaallah Allah akan ganti, bahkan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka artinya ketika kita sudah bersedekah, berinfak, maka insyaallah Allah akan menambah lagi nikmat kepada kita, yang tentunya kita orang-orang yang senantiasa bersedekah. Ini kunci yang kedua untuk kita meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Lalu yang ketiga tentunya adalah silaturahmi, menjalin ukhuwah, yang dimana menjaga dan menyambung tali persaudaraan dengan orang lain, orang-orang yang dekat dengan kita. Dan bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa orang-orang yang menjalin silaturahmi itu dapat membuka pintu rizki, memperpanjang umurnya di dunia. Karena orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi itu ada sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Dan ternyata silaturahmi juga adalah kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah, man sarahu ayyubsata lahu fi rizki wa in aisalahu fi atharihi falyasir rahimah. Apabila ingin diberikan rizki oleh Allah, diperpanjang umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Tentunya kita ingin sekali mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka salah satu kuncinya adalah kita senantiasa menyambung tali silaturahim, terutama dengan kerabat-kerabat orang tua kita yang tentunya pernah dijalin ukhuwah oleh orang tua kita. Kalaupun orang tua kita sudah tidak ada, maka kita datangi saudara-saudara tersebut agar kita senantiasa menjalin ukhuwah. Ikhwata iman rahimakumullah. Lalu selanjutnya yang keempat adalah sabar. Sabar itu adalah sikap menahan diri kita dalam menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk sabar. Saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, baik dari harta, dari jabatan, dari istri kita, dari anak-anak kita, dari semua. Maka tentunya kita dibutuhkan kesabaran. Orang-orang yang sabar, kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap sabar itu dapat membantu diri kita untuk menguatkan diri kita dalam menghadapi berbagai cobaan-cobaan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kelima adalah syukur. Berarti menerima segala nikmat yang diberikan Allah dengan hati yang lapang dan tenang. Kita senantiasa bersyukur. Pada saat ini saja kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari kita bangun tidur sampai kita nanti mau tidur lagi, kita harus senantiasa harus bersyukur kepada Allah. Apakah kita sudah mengucapkan syukur kepada Allah ketika kita bangun tidur tadi pagi? Dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'da amatana, setelah mematikan kami pada malam hari, yang tentunya tidur itu laksana orang-orang yang mati. Maka tidak semua manusia yang pada malam hari tidur lalu pada paginya dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang diberikan kesempatan untuk hidup harus senantiasa bersyukur. Lalu yang kedua, apakah kita sudah bersyukur ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa makanan? Dengan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum. Apakah kita sudah mengucapkan demikian? Kalau belum, maka mudah-mudahan hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur itu adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwata iman rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, sebelum kita tutup dengan doa, kita lanjutkan yang keenam adalah ikhlas. Di mana ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan pujian dari manusia.
semua amalan yang sudah kita lakukan, terutama amalan soleh, ibadah-ibadah kita, maka kita harus niatkan lillahi ta'ala. Karena Allah menyuruh kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dengan keikhlasan yang kita miliki, memang berat, mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk mempraktekannya. Ikhlas itu sangat berat, karena ikhlas itu adalah pekerjaan hati kita. Sampai saat ini, apakah kita sudah ikhlas melakukan amalan-amalan soleh kita, salat kita, infak kita, dan sebagainya? Kalau belum, maka kita luruskan niat kita, kembalikan lillahi ta'ala. Karena di dalam surat Al-An'am, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena semuanya itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu adalah kunci kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ketakwaan kita. Maka saat ini kita sedang memupuk keimanan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Bahkan Allah akan memberikan wa yaj'alahu makhraja, jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan. Maka mudah-mudahan ketika iman kita semakin meningkat, kita dekatkan diri kita pada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian 7 kunci sukses kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan semuanya, dan kita memohon pada Allah agar Allah memberikan kesempatan yang terbaik di dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah meridhoi semua yang telah kita lakukan, dan Allah menerima, dan pada akhirnya nanti Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka Allah, dan Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.